Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja kita melanjutkan materi di halaman 81, yaitu dengan judul Ikhtilaful Qiraat. Jadi ini masih berkaitan dengan materi atau bab besar ya di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, pada awalnya itu Al-Quran ya tertulis seperti apa, dikumpulkan di mana, kemudian jadi disatukan, dan sampai timbullah bagaimana bacaan-bacaan yang seharusnya. Perbedaan bacaan, ikhtilaful qiraat, perbedaan bacaan. Jadi ternyata di dalam membaca Al-Quran itu juga ada bacaan di dalam Al-Quran, atau ketika membaca Al-Quran itu ternyata ada perbedaannya. Qad jama'al Imam Utsman radhiyallahu anhu Al-Quran fi mujalladin wahidin. Jadi Imam Utsman atau Utsman bin Affan pada zaman kekhalifahannya telah mengumpulkan Al-Quran dalam satu jilid. Ba'da at-tahaqquq al-kamil, setelah melalui proses tahqiq gitu ya, pengumpulan yang pasti sudah al-kamil secara sempurna. Setelah melalui proses tahqiq secara sempurna, wasumiya al-mushaf, kemudian dinamai dengan mushaf. Ya, kayak kita sekarang gitu kan disebutnya mushaf, atau kan kata mushaf itu dari kata sohafa atau sohifah, yang artinya lembaran-lembaran dan dijadikan menjadi satu gitu, dijilidkan, maka disebut sebagai mushaf. Wa umila minhu sama nunuskhin, dan ditulis dalam 8 cetakan, nuskhoh gitu ya, dia dicetak atau dibuat jadi 8. Wazza'a 'alal amsari sittan minha, kemudian disebar ke berbagai negeri. Wazza'a 'alal amsar, jadi disebarin ke 6 negeri, ke beberapa negeri ya, 6 sih, jadi sittan minha. Jadi satu-satu dikasih ke beberapa negeri A, B, C, D, E, F gitu kan. Dan kemudian waja'ala bil masjid an-nabawi wahidan. Nah, habis itu ditempatkan atau diperuntukkan atau ditaruh di Masjid Nabawi 1, wahtafadha li nafsihi, kemudian disimpan untuknya, biwahidin, 1 buat Imam Utsman, sumiya al-mushaf al-imani, yang dinamakan sebagai mushafnya Imam atau mushafnya Utsman bin Affan. Wa amara bi'idami ma'adaha, kemudian beliau menyuruh memusnahkan mushaf-mushaf yang selainnya. Jadi cuma ada berapa tadi? Cuma ada 8 cetakan, 6 dibagikan ke negara-negara lain satu-satu gitu ya. Kemudian 1 disimpan di Masjid Nabawi, dan yang satunya lagi itu disimpan untuk dirinya sendiri. Fa ajma'atil ummah ala anna ma qara'a bihi al-qura wa sahha sanaduhu. Nah, setelah itu mereka bersepakat gitu kan, para umat pada saat itu mereka bersepakat annama qara'a bihi al-qurra, bahwasannya yang dibaca melalui para pembaca al-qurra gitu ya, qari, yang dibaca oleh para qari, wa sahha sanaduhu, dan yang benar atau yang sahih sanadnya, walam yakhruj an rasmil mushaf al-Utsmani, dan tidaklah atau tidak keluar dari rasam Utsmani. Kalau kalian mungkin sering dengar ya yang namanya ini mushaf Utsmani, berarti dia itu dicetak atau dibuat sesuai dengan rosemnya Utsmani. Kata rosem itu kan artinya sebenarnya menggambar ya, melukis. Jadi kalau kita sebut di sini ya, arti rosem Utsmani itu adalah tulisan atau cetakan Utsmani gitu sebenarnya. Jadi sepakati sama para umat pada waktu itu, bahwasannya yang kita baca itu adalah yang terbitan gitu, yang dikeluarkan atau yang memakai tulisan
Utsmani atau Rasmul Utsmani. Huwa Al-Qur'an, maka itu disebut sebagai Al-Qur'an. Wa ma kharaja anhu, dan yang selain itu, wa ma kharaja anhu, dan di luar itu, lam yuwaffaq rasmahu, dan atau tidak disepakati rasamnya, falaisa biqur'anin, maka tidak dikatakan sebagai Quran. Kemudian di sini ada contoh kayak qiraati Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ada bacaannya Sa'ad bin Abi Waqqas, walahu akhun au ukhtun minal ummi. Nah, di sini tuh di rosamnya gitu, rosamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia bilang walahu akhun au ukhtun minal ummi, fa inna lafza minal Nah, maka di sini lafaz minal ini bukanlah laisa fi mushaf Utsman, itu bukan berasal atau bukan bagian dari rosamnya Utsmani, fahuwa syazun, maka dia sanadnya itu dikatakan syaz. Syaz itu artinya sendiri, kata syaz itu artinya menyeleweng, atau syaz itu artinya juga bisa ragu sebenarnya gitu. Summa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu yaqra'una al-Qur'an fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga para sahabat sallallahu alaihi wasallam itu mereka membaca Al-Qur'an dulu gitu ya. Mereka membaca Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakhtalifu lahajatahum fil adai. Ternyata para sahabat itu mereka juga takhtalif, berbeda-beda lahjahnya fil adai, dalam menyampaikan, min tafkhimin, dari segi tafkhim itu ketebalan, kemudian tarqiq tipis, wa imalah wa nahwi zalik, dan imalah dan yang lain-lainnya. Jadi sama kayak gini loh, kayak kita di Indonesia tuh kayak punya lahja ya, orang Sunda ya Sunda gitu. Kemudian ada yang orang Jawa, ada yang misalnya ketika dia ngimam alhamdulillahirabbil alamin, ada yang kayak gitu kan. Itu lahjahnya seperti itu, ada yang menyampaikannya. Kemudian ada yang ada yang dia memakai kayak Maliki Yaumiddin, kan namanya panjang, tapi dia memakai Maliki Yaumiddin, jadi pendek. Dia jadi dari segi tafkhimnya, tarkiknya, imalahnya, dan yang lainnya itu berbeda-beda ternyata lahjatnya para sahabat. Bikhtilafi qabailihim. Nah, ini karena dilatar belakangi dengan perbedaan kabilah mereka. Ya tadi yang Ibu bilang, ada Jawa, misalnya kita ada Batak, ada Sunda, atau ada yang lainnya lagi. Jadi lahjahnya tuh beda gitu. Fayuqirruhum sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, maka Rasulullah memutuskan dan berkata, hakadza unzilat, ya seperti ini gitu, Al-Quran itu turun seperti ini. Waqala, dan berkata lagi Rasulullah, unzilal Quran ala sab'ati ahruf, Al-Quran itu diturunkan di atas 7 huruf gitu kan. Jadi maksudnya jadi ada macam-macam ada berbeda-beda. Wa fil lafzin, dan dalam lafaz yang lain, kulluha kafin syafin, dan semuanya itu cukup, wa syafin, dan mencakupi, cukup dan mencakup. Wa kana fi dzalika taysirun 'ala nasi li ta'lamal Qur'an, dan itu adalah bagian dari memudahkan, atau dan itu adalah dalam memudahkan manusia untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, kemudian illa anal Qur'an ma'a dzalika akhbara anna Allah ta'ala ma arsala rasulan illa bilisani qaumihi. Nah, kemudian di sini hanya saja Al-Qur'an itu diturunkan gitu kan. Al-Qur'an itu dikabarkan gitu ya, telah mengkabarkan bahwasannya Allah Ta'ala ma arsala rasulan, tidaklah mengutus seorang utusan, atau tidaklah mengutus orang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Nah, sekarang Al-Quran itu kan diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qaum Muhammad, dan kaumnya Muhammad SAW itu siapa? Quraisy.
fakana dzalika da'iyan ila tarjihi lahjati Quraisyin. Nah, maka dari inilah ada dorongan. Nah, fakana dzalika da'iyan, maka dari itulah itu yang menjadi sebuah dorongan untuk menjadikan lahjah Quraisy ala sairil lahjati fil qiraah, di atas semua lahjah yang ada di dalam qiraah. Jadi yang paling diutamakan itu adalah lahjahnya orang Quraisy, karena tadi Allah itu telah mengkabarkan bahwasannya tidaklah mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dan Rasulullah itu kaumnya adalah Quraisy. Wa min huna hasala ikhtilafin fil qiraat. Nah, maka dari sini terjadilah perbedaan di dalam qiraat. Jadi sebenarnya sih kalau di Indonesia ya itu mungkin seperti big deal ya, sebuah permasalahan yang besar. Kayak tadi yang contohin kayak alhamdulillahirabbil alamin gitu kan, ada yang kayak gitu. Atau mungkin kalian dengar kayak wadduha walaili idza saja, mungkin ada yang kayak gitu juga. Ya, itu yang dimaksud dari perbedaan bacaan. Wa aydhan, dan juga qad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana mimma yaqra'ul kalimatal wahida bi surataini mutaqaribataini au aksar. Dan juga telah jadi ditetapkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu ada kalimat, di antara kalimat ayat yang beliau baca satu kalimat, al-kalimat al-wahidah, satu kalimat itu bisuratain dibacanya dengan dua model, mutaqaribatain yang berdekatan, au aksar atau banyak gitu kan dibacanya. Fakhtara ba'dul qurra suratan minha. Nah, kemudian sebagian qori gitu memilih satu di antaranya. Waqtarul ba'du al-akhar suratan ukhra, dan sebagian qori yang lainnya lagi itu memilih bacaan yang satunya gitu. Contohnya, nah di sini tadi yang udah Ibu sampaikan ya. Di sini kan ada Maliki Yaumiddin, maknya panjang. Kemudian ada lagi maknya pendek, Maliki Yaumiddin. Kemudian contoh lainnya itu di sini ada wa yudha'ifha sama yudha'ifuha. Nah, ini ada 3 kan, berarti kan tadi dibilang ada 2 dan ada yang lebih dari 2. Di sini ada beda-beda. Nah, para qari itu ada yang memilih yudha'ifha atau ada yudha'ifuha, ada yudha'ifha. Gitu. Wa min huna hasala naw'un akhar min ikhtilafil qiraat. Nah, maka dari sini juga terdapatlah model lain atau macam lain dari perbedaan qiraat atau perbedaan bacaan. Wa rasmul mushaf alladzi katabahu as-sahabah, dan rasm mushaf yang dulu itu yang ditulis oleh para sahabat, khalian minan naqti wasyakli wa ba'di huruf. Yang ditulis sama para sahabat itu dulu itu bentuk kalimatnya itu kosong, khalian kosong dari nuqtah itu tanda titik, kemudian syakal itu syakal, dan sebagian hurufil mad wa ba'di hurufil mad, dan sebagian huruf mad. Yahtamilu ikhtilaful lahjat, yang memungkinkan memunculkan atau yang memungkinkan adanya perbedaan lahjah, wakhtilafil kalimat, dan perbedaan kalimat al-mazkurah anifan yang udah tadi kita sebutkan. Jadi memang dulu itu nggak ada titik itu, jarang ada, misalnya cuma ada di mana, kemudian syakal atau harokatnya juga nggak ada gitu, sehingga tadi itu memungkinkan timbulnya perbedaan Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin, atau yudha'ifa sama yudha'ifuha gitu. Fakatabu tadi Malik Yaumiddin walam yaktub Malik li'anna Malika taslah li'an taqra'a 'alal wajhain. Karena kata yang tadi itu Malika itu dia bisa dibaca dalam 2 bentuk. Kalau Malika ya, yang Malika tuh yang pendek. Kemudian wa maliki, yaitu la taqra'u, tidak dibaca illa ala wajhin wahid, kecuali hanya dalam satu bentuk gitu. Jadi Malika tuh bisa dibaca Malika, bisa dibaca Malika gitu. Cuma kalau yang ma-nya panjang itu cuma bisa dibaca hanya satu bentuk aja gitu.
Oke, kemudian hujjatul qiraatis syadzah, kehujahan atau kekuatan hujah qiraah syadz. Jadi tadi ya, syadzah itu artinya bisa menyeleweng atau misalnya dia bacaan yang masih meragukan sehingga bisa nggak sih dijadikan hujah. Kulul qiraat as-sabitah, setiap bacaan yang sabit atau yang sudah ditetapkan sanadan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ditetapkan sanadnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qur'anan, maka itu disebut sebagai Qur'an. Bisyartin, dengan syarat antakuna fil mushaf wa tawafaqu ar-rasm al-Utsmani, dengan syarat termaktub atau dia itu adalah bagian dari mushaf dan menyepakati rasam Utsmani, bentuknya atau ukirannya atau tulisannya itu ya pakai yang Utsmani. Wa takunu jariyatan 'alal fasih min lughatil Arab, dan datang secara fasih atau jelas dalam bahasa Arab. Wa illa, dan apabila tidak seperti itu, fa innaha takunu syadzah, maka bacaannya itu disebut bacaan atau qiraat syadz. Falaisat Qur'anan, tidak dikatakan sebagai Quran, wala tajuzu al-qira'ata biha, dan tidak diperbolehkan untuk membacanya. Maksudnya ya nggak boleh dibaca di dalam Al-Quran atau di sholat apalagi. Walakinnaha, akan tetapi ma'asyuzuziha, akan tetapi meskipun dia itu berstatus syaz, tu'tabar hujjatan, itu dianggap sebagai hujjah fil ahkam asy-syar'iyyah, di dalam hukum-hukum syar'i, in sahha sanaduha, kalau sanadnya itu benar, kalau sanadnya itu sahih. Jadi dia sebenarnya nggak bisa dibaca si qiraah syadz ini, tapi kalau sanadnya sahih, sanadnya benar, itu bisa dijadikan sebagai hujah di dalam hukum-hukum syar'i. Oke, kemudian maqala asy-Syafi'iyah, di sini kata Syafi'i laisat hujjatan. Jadi qiraah syadzah itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, li'annaha yahtamilu anna sahabi qalaha bayanan wa tafsiran min 'indi nafsihi lil mutawalli lil matluwi. Maaf. Karena jadi kalau Syafi'i itu bilang kan tadi bukan sebagai hujjah karena mengandung ihtimal, kemungkinan bahwasannya para sahabat itu mengatakannya gitu ya, mengatakan atau menyebutkan qiraah ini itu sebagai bayanan, penjelasan, wa tafsiron, tafsir juga penjelasan ya, sama, bayanan penjelasan, wa tafsiron min 'indi nafsihi lil matluwi, dari menurut atau dari dirinya sendiri, menurut pendapatnya sendiri terhadap apa yang dia baca, terhadap apa yang dia ditilawahinya gitu. Wasawab annaha hujjah. Nah, kalau menurut penulisnya di sini, kalau kata Al-Ashqar, Syekh Al-Ashqar, yang benar itu adalah bahwasannya qiraah syadzah itu hujjah, bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Fa inal qiraah syadzah, karena qiraah syadzah itu tahmil ala anna sahabi, jadi bahwasannya qiraah syadzah ini mengandung kemungkinan bisa jadi sahabat. Ya, tahmil itu mengandung kemungkinan ya, kemungkinan, mungkin gitu. Ala anna sahabi, para sahabat itu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluha, mendengar Nabi mengatakan hal tersebut, tafsiran itu sebagai tafsir, fazonnaha Qur'anan, tapi mereka malah menduganya itu adalah sebuah Quran, padahal Nabi itu menjelaskannya sebagai tafsir, tetapi para sahabat ternyata oh ini adalah Quran gitu. Kayak tadi contohnya kalau lafdati minal ummi fi qiraati Sa'id bin Abi Waqqas al-madhkura qabl. Ya, baik, itu aja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Karena hari ini nge-zoom juga, semoga bisa tambah lebih paham. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tes pemahamannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.